Jumpa lagi di Review TV. Ya, kita balik lagi ke rekomendasi smartphone untuk Lebaran 2023. Rentang harga berapa, Chris? 2 sampai 3 juta rupiah. Berarti di bawah 3 juta rupiah, ya. Oke, sekarang kita akan bahas smartphone dari 2 sampai 3 juta rupiah, atau tepatnya mungkin 2 sampai 2.999.999 rupiah. Jadi kalau 3 juta 100.000 itu nggak masuk. Nggak masuk. 3 juta 10.000 nggak masuk, ya. Jangan banyak protes, ya. Di bawah 3 juta pokoknya kita masukinnya, ya. 2 sampai di bawah 3 juta, ya. Nah, di rentang harga ini menarik banget, ya. Karena ini perangnya mulai terjadi. Tapi tentunya sebelum mulai, Disclaimer dulu. oke, kalau bicara 2 sampai 3 juta rupiah, ini menarik banget. Kalau kemarin kita bicara di bawah 2 juta. Belum nonton yang di bawah 2 juta? Belum nonton. Berarti apa? Belum subscribe. Belum subscribe. Subscribe dulu makanya. Karena menjelang Lebaran 2023, kita akan tampilin rekomendasi kita berdasarkan rentang harga. 1 sampai 2. Di bawah 2 juta, lalu di bawah 3 sampai dengan 2 juta rupiah, lalu terus naik ke atas sampai ke kelas flagship ada. Ya, jadi di-subscribe dulu, itu dihidupin loncengnya supaya pasti dapat notifikasi nanti. Oke, balik lagi 2 sampai 3 juta rupiah. Ini rentang yang menarik. Karena kalau di bawah 2 juta itu kan ya udah ini banget ya, udah mepet banget semuanya ya. Dan banyak komprominya. Luar biasa. Itu pasti itu. Mau minta kelebihan ini itu agak susah gitu. Iya. Bisa working well aja udah bagus kok di kelas harga segitu. Iya. Dan kelas yang ini justru lebih menarik. Karena kita udah boleh minta nih, bagus Iya. di mana gitu. Iya. Atau bahkan ada yang bisa bikin balance yang pas. Nah, bisa itu. jadi. Dan perangnya biasanya justru di sini nih. Perang harganya tuh ada di sini nih, perang spek, perang harga. Kita bisa lihat banyak yang jomplang di sini. Yes. Banyak yang udah punya spek yang menarik di sini. Nah, jadi agak panjang listnya sebetulnya. Yoi. Oke, harapan kita nih apa dari 2 sampai 3 nih? Paling nggak bisa dipakai 2 tahun lah ya. 2 tahun masih 2 enak. tahun ya, 2 tahun. Terus juga untuk 5G kita masih anggap bonus lah di sini. Kalau misalnya ada 4G tapi ada kelebihan lain yang menarik ya it's okay gitu. It's okay. Tapi terus terang kalau dia pakai 5G yang menarik di sini adalah chipnya jadi kencang. Nah itu. Nah itu dia tuh. Ya, kalau ada 5G. Bonus tapi mesti diperhatikan. Ya, lalu SoC-nya gimana tuh? Setidaknya kelas mid-range lah. Kelas mid-range Ya, ya. Bukan di entry lagi bukan ya? entry lagi Bukan lah. entry. Jadi udah ada Cortex A7 sekian gitu. Kalau Iya. di bawah 2 juta kan ya masih banyak yang Cortex A5 sekian doang. Performanya ya masih Ya, kelihatan kurang lah iya. gitu kalau di bawah 2 juta. Kalau di atas 2 juta kita udah boleh lah minta performa yang lebih kencang dikit. Dan ini udah banyak SoC baru nih. Ya. Udah banyak SoC baru. Jadi menarik di sini. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, ini bukan yang terbaik ya. Ini bukan yang terbaik, tapi yang pertama karena kita susun berdasarkan harga, kisaran harga gitu ya. Yang pertama ada apa nih? Tecno Pova 4 Pro. Wah, Waduh. HP mendang-mending nih. Yoi. Sempet habis nih di pasaran. Iya, Di bawah harga 3 juta itu cepet banget habisnya. di Tecno. restock lagi udah nih. Dan restock lagi. Iya, kita udah cross check sama Tecno, dia udah restock lagi menjelang Lebaran, ya. Iya, ini bahkan kita bisa bilang salah satu smartphone 3 juta terbaik di tahun 2022 kemarin. Dan ini masuk lagi ke rekomendasi ya, karena udah restock tadi itu. Iya, betul. Ya, harga normal itu sekitar 2,7 sampai 2,9-an ya. Ya, tergantung varian RAM Tergantung storage. varian. Ada dari berapa tuh? Ada yang 2,7 jutaan untuk 8128. Gede amat ya. Nah itu. Dan untuk 8256-nya masih di bawah 3 juta. Oke. Jadi 2,9 jutaan lah itu. Ya, semoga tidak ada perubahan harga di pasar ya. Yes. Oke, ini SoC? Nah, performanya pakai Helio G99. Helio G99. Ini untuk 2 jutaan sih kenceng. 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 Iya. Karena ini mungkin SoC baru 4G, tapi kencengnya itu mirip dengan SoC 5G. Iya. Ya, gitu. RAM udah 8 GB, layarnya AMOLED 90 Hz, AMOLED ini 90 Hz. 2 juta. Salah harga kayaknya sih. Di saat yang lain masih IPS, walaupun ada AMOLED, biasanya 60 Hz, dia AMOLED 90. Oke, terus apa lagi? Kamera gimana kamera? Nah, kameranya mungkin memang bukan yang terbaik, tapi ada satu kemampuan yang jarang dipunya di smartphone kelas 2 jutaan, yaitu dia punya Full HD 60 dan videonya bisa stabil. Full HD 60 video stabil. Iya.
LED flash buat selfie, ada dong. Yes. Ada, transient banget itu. Transient banget lah itu. Baterai 6000 mAh ya, baterai jadi lumayan oke lah ya. Baterai oke. Tapi jangan terlalu banyak berharap ya, karena emang nggak terlalu irit-irit banget juga untuk Iya. 6000 sebetulnya. Tapi lumayan ya. Dual speaker, NFC, hardware based gyro. Waduh. Itu bahkan di page penjualannya hardware based gyro tuh jadi judul. Jadi judul, jadi judul ya. Kayaknya dia doang nih. Karena dia tahu di kelas harga segini masih ada beberapa produsen yang memangkas gyronya. Oke. Gitu. Terus charger juga udah ada di situ ya. Yes. Yang mesti diperhatikan apa? Nah, karena dia cenderung kemampuannya bagus di performa, pasti ada satu sisi yang kurang, yaitu Iya. kameranya. Ya. Kameranya mencukupi, cuman nggak bisa expect banyak dari kameranya. Oke. Single kamera, nggak ada ultra wide. Mikrofonnya juga terhitung kurang. Single ya. Single Oh, ya, single pantas. mikrofon juga, dan Oke, kualitasnya single. juga masih kurang. Terus Terus? ya ini Software update-nya nggak ada kejelasan nih. cast transition lah. Iya, customization ya. Tapi Infinix udah lumayan. Infinix udah lumayan. Iya. Tinggal Tekno nih, ada Tekno janji dong. Ayo dong Tekno, ada janjinya dong. Yes. Ya, 2 tahun gitu. Mm-mm. Ya, minimum lah ya, Yes. 2 tahun ya. Ini sih rekomendasi yang mudah, cuman harapan kami. Harganya beres aja gitu. Iya, Jangan- takutnya nanti tiba-tiba kan digoreng harganya Iya, kan. abis video ini naik tiba-tiba kalian cari, loh kok 3,5 juta Oh, iya, harganya? jangan sampai, jangan sampai. Semoga Iya. harganya bener. Tapi kabarnya dia mau ada diskon sih. Waduh, kalau Gosip diskon, nih, gosip nih. kalau diskon sih lebih wadaw Lebih lagi. asik lagi. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada apa nih? Ada Infinix Note 12 2023. Spesifik ya, 2023 ya. Harga? Harga di 2,6 juta. Ada 6 jutaan, oke. Nah, ini pakai apa? Ini pakai Helio G99 lagi. Lagi. 99. Mantap. Oke. Terus juga RAM-nya gede. Untuk variannya dia ada yang 8128 dan 8256 juga. Nah, Ini gue seneng nih, Transient Group nih untuk urusan storage nggak pelit. Nggak pelit. Nggak pelit. Iya, betul. Dan ini UFS. Nah, UFS. Mau nggak mau, G99 nggak bisa handle eMMC kayaknya. Iya. Atau palingnya mereka nggak mau pasangin sama eMMC. Iya. Pakai UFS di sini. Nah, dia pakai layar AMOLED juga di sini. Nice. Cuman bedanya yang tadi Ya. 90, yang ini 60. 60. Ya udahlah. Harga turun dikit, nggak apa-apa. Ya udahlah. Ya. Terus fitur, Dual speaker, dua speaker ada. selfie flash lagi-lagi. Ada NFC, Ada. gyro hardware. Ada. Aduh. Asik kan? Asik, ada semua. Audio jack ada, SIM tray-nya juga non-hybrid. Ya. Oh, tapi opsi video recordingnya. Masih bisa di atas Full HD, biasa 2K dia. 2K ya, 30. ya. Paket penjualan juga masih Pakai lengkap. penjualan masih ya. lengkap. Terus apa? Yang perlu diperhatiin apa? Kalau mau main game berat, pakai HP ini baiknya dipakai kipas saja. Oh, pakai kipas. Suhunya lumayan, jadi Agak hangat ya. Iya, Ngegas ada- soalnya ngegas. lumayan ngegas dan performanya agak turun kalau misal panas. Yes. Terus juga ya tadi refresh refresh rate-nya rate, 60 ya. Hz, Kamera utama juga single. single kamera. Ya nggak bisa berharap banyak sih sebetulnya. Ini- Single asal bagus ya udah oke. Tapi sayangnya emang ini belum yang luar biasa ya. Ya, kamera lainnya yang ultra wide lah. Bukan ultra wide, ultra wide. 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 Terus Single juga mic. single ya, mic. Single mic. Dan kita belum nemu update. Ya, kita beneran punya satu dan kita cek update-nya sampai sekarang belum ada update lagi ke Android 13 ya. Nggak tahu ya Pak, akan ntar dapat apa enggak. Semoga ada sih gitu. Oke, next ada apa? Ada dari Samsung, ada Galaxy A14 LTE atau yang 4G. Wah, ini agak sedikit pengecualian nih. Karena SoC-nya. Iya, Ya, SoC-nya pakai apa? 850. ya. Exynos 850. Iya, mungkin nggak ada A7 sekiannya, jadi mungkin performanya agak kurang. Cuman setelah kita pakai, itu ternyata untuk keseharian masih oke. Masih oke. Tapi memang nggak untuk main game. Intinya ingat aja gitulah. Subway server. Sampai server ya masih bisa lah gitu. Cuman kalau Genshin yang ngarep. Kalau Genshin jangan harap, jangan Jangan harap, jangan harap. Nggak usah diinstal, nggak usah mikir buat nyobain, nggak usah, nggak usah. Tapi kenapa ini masuk ke sini? Pertama itu karena kemampuan kameranya. Oke, ini karena harga. Harganya juga oke sih. Kita mulai dari harga dulu deh. Oke, harga di bawah Infinix loh. Di bawah Infinix. Start dari 2,4 juta. Untuk varian 4128. Udah 128. Iya. Ya kan? Ada yang 6128 2,699. Ini sejak kapan Samsung kayak begini? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, 128 giga di sini gitu ya. 128 giga. Ya, tapi jadinya gini, dia kasih Exynos 850 tapi storage digedein. Nah. Ya, make sense ya. Terus juga Kameranya nih yang penting tapi ya. menurut gue sih sulit melawan kamera Samsung di kelas harga segini. Susah sih. ya. Buat Susah. kualitas ya. Kualitas, kita bicara kualitas ya. Terlepas dari kestabilan segala macam, tapi kualitasnya ini emang luar biasa. Ya, kualitas gambarnya itu luar biasa, baik foto atau video. Habis itu juga yang ini nih, yang jarang diperhatikan grup Transient HP-HP ini tuh mikrofonnya. Kayaknya semua deh.
Iya, kayaknya yang lain juga, Redmi, Kayaknya Realme juga. kurang. Kayaknya serius di mikrofon untuk kelas harga segini tuh Cuma Samsung. Cuma ya. Samsung kayaknya. Jadi kalau mau bikin yang apa konten-konten yang ala-ala rekam-rekam begini-begini gitu, bisa. cocok. Video-video kemarin aja tuh gua VO pakai itu. Ya? Gua VO pakai HP-nya. A14 gila. Pede gua karena emang mikrofonnya lumayan. Oh, emang bagus, paling bagus malah. Iya. Satu lagi gua suka. Apa tuh? Desainnya. Desainnya kayak S-series. S23. Bukan Ultra ya, bukan Ultra, bukan. Kayak S23. Iya. Oke. Terus apa lagi? Audio jack ada, NFC ada, FM radio. FM radio ini lucu nih, soalnya kan hiburan tanpa kuota. SIM tray non hybrid. SIM tray non hybrid. Terus dia One UI. One UI ya. Siapa sih yang nggak suka One UI? Tolong dong komen di bawah kalau ada yang nggak suka One UI. Gue pengen tahu sih, jujur aja. Walaupun ini One UI Core. One UI Core. Ya, jadi jangan bandingin sama One UI yang lebih lengkap lagi. Lalu ada janji update ya, jadi janji update. 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Ini mesti cross check lagi sih sebetulnya ya. Ini 2 apa 4? Sebenarnya kita agak sedikit rancu. Tapi Iya. paling nggak 2 tahun Android update dengan 3 tahun security update itu pasti. Iya. Gitu ya. Tapi jangan lupa startnya 13. Startnya 13. Harga segini. Ini kelas harga segini loh. Standar sound dari 13. Oke. Oke. Ya kalau kelemahannya performa jelas Iya. kurang. Speaker single gitu, gyro juga nggak ada gitu kan. Ini emang kalau kalian nyarinya, kalau dia nanya ini kamera banget ini. Sama buat saya orang tua yang mau ngasih handphone ke anaknya, nggak mau anaknya terlalu banyak main game. Nah ini Cocok. nih. Buat foto-foto, buat laporan-laporan, wah beres, nggak ada masalah. Mau bikin video, nggak ada masalah, bisa. Oke, lanjut. Ada apa nih? Ada Tecnopova 4. Transsion lagi. Kalau tadi kan 4 Pro. Oh, ini 4. Versi lebih terjangkaunya. Oh, versi lebih murahnya. Ya, Tecnopova 4 varian 8128 harga 2,4 juta kurang 1.000. Sama nih, hilang juga kemarin sempet ya. Bahkan Ludes. waktu kita ngecek produknya gitu, kirain itu ada Tecnopova 4 Pro harga 2,8 juta. Tapi begitu gue cek itu Tecnopova 4 yang biasa. 2,8. Sempat goib, cuman ternyata bagian varian yang ini Yang ini. harganya melambung parah waktu itu. Dia pakai Helio G99. Sama Ya. RAM 8. RAM 8. RAM 8. Performa juga kencang. Mirip-mirip sama yang atasnya. Yes. Ya kan? Harga di bawah 2,5 juta, gila sih. Perekaman video sama 1080p 60. Ini langka loh. Buat belakang ya, buat belakang. LED flash juga ada, fitur juga lengkap. Dual speaker, NFC, hardware base, gyro lagi. Gitu Lagi hardware base gyro. FM radio juga ada sini, layar udah 90 Hz. Yes. Tapi ini IPS. Ini IPS ya. Kan beda lumayan harganya kan? Iya. Paketnya juga masih lengkap, charger juga ada. Yes. Ya, walaupun 18 watt tapi ada gitu. Desainnya lihat modern. Karena punch hole. Iya, yes. Kalau desain kameranya beda. Ya, nggak tahu kalian suka apa enggak. Selera lah. Ya, itu selera. Ada yang bilang gaming banget lah. Gitu. Iya, ada yang bilang ini apaan sih gitu. Ada yang bilang tapi ada yang suka juga. Ada yang suka juga. Kalau buat gue sih beda gitu. Iya. Resolusi layar ini yang jadi masalah mungkin HD+. Bagi sebagian orang masalah, tapi nggak tahu pas ngetes kok nggak ada masalah ya. Iya. Kayak baik-baik aja gitu. Kameranya cuma single, mic-nya juga cuma single. Sama lah sih dengan yang tadi. Iya. Ya. Hasil kamera juga biasa-biasa aja, charging juga ya biasa-biasa aja gitu, nggak kencang chargingnya. Terus ya itu software update-nya agak kurang ya soal software update-nya, nggak kebahas juga sama mereka. Yes. Oke, lanjut, ada apa lagi? Ada dari Transsion Group lagi, ada Infinix Hot 20 5G. Ini rame juga nih, 4128, harga sekitar 2,4 juta ya. Tapi ini 5G. Yes. Di bawah 2,5 juta. Di bawah 2,5 juta, ini 5G. Ini nggak bener sih, Dimensity 810. Iya. Performanya kenceng, terus juga untuk game-game e-sport masih oke lah. Ini kelemahannya RAM sih. Kelemahannya ada di RAM ini. Iya, sayang dikasih 4 GB. Kalau Infinix mau kasih ini 6 GB aja, ini langsung naik ke atas nih Mas ini. Yes. Lumayan kencang soalnya 810-nya, tapi kalau game kalian bukan model-model yang luar biasa berat, ini udah kencang banget sebetulnya. Jadi dia kelimit sama RAM doang sebetulnya. Layar dulu deh. Layar. IPS 120. Oh, IPS 120. Opsi perekaman video bisa sampai di atas Full HD, bisa 2K 2K 30. seperti biasa. Lumayan lah, ada NFC juga, paket penjualan masih lengkap. Ya, charger 18 watt. Charger 18 masih harga ada. segini udahlah, masih ada. Masih ada. Oke lah ya.
Ya tadi kelemahannya tadi di RAM, terus Mungkin kamera utamanya cuma satu, ya ya. kamera utama cuma satu, terus nggak ada stabilisasi di videonya, Ini efek nggak ada gyro. efek nggak ada gyro, Ya, efek nggak ada gyro nih. lagi-lagi software update. Iya, sebenarnya juga belum ada Ya, kayak kejelasan. gitulah kalau mereka itu. Ya, Infinix tapi kan menjanjikan baru di Zero ya. Iya. Ya, di sini belum ada sini. Untuk kalian yang nyari performa ini udah oke banget, kecuali kalian main Genshin, udah gitu aja Oh, sih. yes, betul. Next, ada apa lagi nih? Banyak nih, banyak. Jadi kalian harus berpikir yang mana sebetulnya cocok buat kalian. Yes. Oh, tim Xiaomi. Xiaomi ada Redmi 10 5G. Yes. Mulai dari 2,3 jutaan aja. Oke. Red- Ini gimana nih? Ini Redmi 10 5G ini belum selengkap dua saudaranya sih yang hilang ya. Poco M3 Pro, Redmi Note 10 5G itu udah hilang. Nah, itu sayang ya, kalau masih ada sebetulnya harusnya masuk. Iya. Ya, kalau kalian masih nemu Poco M3 Pro Yang 5G baru ya, yang baru dalam kondisi baru sama Redmi Note 10 5G, Itu masih oke juga. itu harusnya masuk. Kita nggak masukin di sini karena kita tidak nemu. Mm-mm. Kita nggak nemu. Kayaknya udah habis soalnya ya. Terus juga kelebihan di sini ya pertama udah 5G. Udah 5G. Terus juga Dimensity 7700 udah 7700. Oke, layarnya IPS udah adaptive sync 30/90 Yes. ya kan. Baterai 5000, infrared blasternya masih ada. Nah, di ini situ masih ya. ada. Cuma ya perekaman video 1080p 30 limit gitu. Single kamera aja seperti biasa. Nah, ini tapi kelemahannya kenapa kita bilang yang dua tadi itu lebih menarik, yang ini belum punya NFC. Ya, Ya, sayangnya nih belum ada NFC. hardware based gyro juga nggak Nggak ada juga di sini, sini. mikrofon single, speaker juga single gitu kan. Kualitas layarnya juga ya belum yang hebat-hebat amat di Yes. sini. Ya, jadi ini menarik. Tapi ini sebagai pancingan bahwa kalau nemu yang dua tadi masih dalam kondisi baru, masih menarik juga sih. Yoi, Cuma ya kelemahannya ya update software juga. update software juga, iya. Ya ini bisa masuk rekomendasi karena salah satu smartphone 5G yang terjangkau loh, di bawah 2,5 juta. Nah, itu. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke yang perlu diperhatikan. Bukan rekomendasi utama. Bukan rekomendasi utama, tapi bisa jadi buat kalian jadi rekomendasi utama ya. Yes. Jadi pilihan utama. Mm-mm. Tapi buat kami sih bukan. Yes. Tapi layak untuk dibahas deh. Honorable mention, Poco M5. Ini mulai dari berapa harga sih? 2 juta. 2 jutaan kecil kok. 2.050.000. 2.050.000. Iya. Ini sebetulnya kenceng, cuma sayangnya itu RAM-nya. 4 giga. RAM-nya 4 GB, sayangnya RAM-nya 4 GB. Dan kenapa yang tadi RAM 4 GB masih masuk? Karena dia 5G. Ya. Yang ini RAM 4 GB pakai G99, kencengnya mirip, tapi ini nggak dapat 5G di sini, gitu. Desainnya keren. Ini sebenarnya cuma miss doang nih. Kalau Poco, tolong dong Poco. Kalau Poco mau masukin lagi nih ya, nambah jadi 6 GB aja. Lebih enak 664 ketimbang 4128. Untuk di sini ya, Iya, walaupun untuk gamenya kelasan jadi nggak banyak-banyak amat, Maaf. tapi masih lebih fungsional gamenya. Ya Yes. pilih 3-4 game aja gitu kan. Mm-mm. Ya, lo main berapa game sih sebetulnya? Iya. 8? Enggak sih. Gitu. Kalau misalnya ini harga juga masih oke ya, Iya. harganya masih murah banget ya. Murah. Kalau G99 Poco, paling murah. Ya, tolong dong Poco masukin lagi gitu. Yang RAM 6 giga tapi ya. Nah, RAM-nya 6. Kalau mau 8, wah lebih hebat lagi. Yoi. Kalau 8, wah gila itu luar biasa. Karena yang lainnya udah menarik banget, layarnya 90 Hz. Iya. Terus juga hasil foto terbilang oke. Oke. NFC masih ada, audio jack ada, Air Blaster ada. Jadi gitu. untuk 2 juta ini udah nyaris nyaris rekomendasi. banget, cuma gara-gara RAM doang. Iya. Iya, layar juga nggak hebat-hebat banget ya. Tadi teman-temannya ada yang AMOLED Iya. gitu ya, gitu. Lalu nggak ada hardware based gyro di sini gitu ya, jadi nggak ada stabilizer. Ya seperti biasa ada iklan, tapi yang lain juga ada iklan dengan pengecualian Samsung doang tadi. Oh iya. Pengecualian doang yang satu itu, iklannya cuma iklan internal dia. Mm-mm. Kalau ada barang baru ada iklan internal itu doang biasanya muncul. Kalau yang ini ya standar, karena memasukkan iklan adalah sebagian cara untuk mengurangi harga dan kayaknya lumayan signifikan sih, lumayan terasa sih itu ya. Single kamera juga dia ya. Iya. Ya, single kamera Nggak ada belakangnya. ultrawide-nya. Lanjut, honorable mention berikutnya. Ada apa? Ada dari Tecno yang belum lama kita review ini ada Tecno Spark 10 Pro. Oh, yang itu. Yang Mirip. Ya itu. Mirip. Ya itulah. Boba-boba itu, boba-boba. boba itulah. Boba-boba itu. Ya, Nah ini kenapa masuk honorable mention? Karena dia storage paling gede dengan harga paling murah. Itu sih. Ya, dia masih bisa masuk karena itu. Dia tidak masuk di rekomendasi utama karena SOC-nya. Iya. Iya, SOC-nya sayang sekali ya. Mm-mm. Sayang sekali SOC-nya Masih agak kurang. Masih Helio G yang Helio gila. G 8 sekian gitu kan ya. Sayangnya di situ. Yang ini sih RAM-nya gede walaupun nggak butuh gede-gede amat sebetulnya. Tapi storage-nya gede. 8256 8256. di bawah 2,5 juta, 2,4 juta dia. Iya,
Nah, ini menarik sih, menarik. Ini baru champion. Nah. Nah gitu. Ya gitulah pokoknya. Oke. RAM 8 GB, ya kan? NFC ada di situ, FM radio ada, audio jack masih ada, otomatis ya. Kamera selfie punch hole, ya bukan notch, juga kayak Samsung masih notch mulu di sini kan. Refresh-nya 90 dan start dari Android 13. Nah, Tecno start dari Android 13. Ayo Xiaomi. Walaupun mungkin akan bertahan di 13 oh, ya. Iya. Bener juga. Loh, tapi Xiaomi butuh 1 tahun lagi. Baru nyampe 13. Kan mulai dari 12. Iya dong. Iya juga. Iya dong, ini langsung 13 gitu. Ya kalau misalnya performa dari SoC-nya nggak mencukupi ya mungkin ya itu ya yang bikin jadi. Iya, buat keseharian sih masih oke, cuman belum ngelawannya kayak G99 dan kawan-kawannya itu belum ngelawan. Nggak sama sekali, itu terlalu jauh sih. 88 sama 99 tuh di gaming itu terasa. Iya. Terasa banget gitu. Nah, ini yang terakhir, ini kita bingung, kita mau masukin atau enggak. Sebetulnya kalau rekomendasi ini kita hadirkan mungkin seminggu lagi, ya, jadinya ini mungkin ada, mungkin. Ingat ya, ini mungkin ada, karena ini menarik untuk ditunggu sebetulnya masuknya. Ini masuk kategori baru lagi nih, menarik untuk ditunggu. Karena datanya di kita udah lengkap, somehow ini udah keluar di mana-mana datanya, udah ketemu, bahkan di website Samsung juga ada. Agak aneh, tapi barangnya belum. Iya, saat ini dibuat belum meluncurkan, sebelum tanggal 30. Belum. Ini belum sebelum tanggal 30 Maret. Jadi belum diluncurkan sama sekali di Indonesia, belum. Di luar sudah. Database sudah ada, lucunya di Samsung Indonesia ada, kita nemu nggak tahu kenapa caranya ada di situ ya, nggak ngerti. Ini adalah Samsung Galaxy M14 5G. Nah, seri A14, mau itu 5G, mau itu LTE, itu di bawah 3 juta. Yes. Paling tingginya 14 5G di 2.999.000. Betul. Ya kan? Nah, M14 harusnya paling tidak ada varian yang di bawah 3 juta. Kita belum tes langsung, tapi dari spesifikasi dia pakai Exynos 1330. Jangan sedih, ini tidak seperti Exynos 12 series. 1330 ini peningkatannya oke. Kalau kita dari yang udah ngetes di luar sana, hasilnya oke. Kalau lihat dari spesifikasi SoC juga udah oke di sini. Masih di atas Dimensity 700 kok ini. Iya, dan ingat dulu, kita pernah protes di dalam video review sama Samsung. Tolong dong baterai, kalau seri M jangan 5.000, dikasih dong 6.000. Baterai 6.000 di bawah 3 juta. 6.000 udah 5G juga. Ya karena SoC-nya 1330 ini namanya kan Exynos 1330 5G. Ya, jadi pasti udah 5G ya. Dari spek dia punya NFC, dia punya audio jack, SIM tray non hybrid, bodinya curve di belakang. Itu jarang sih, karena tren sekarang kan HP 2 jutaan tuh mulai mengotak-ngotak semua ya. Ini agak di curve ya. Ini agak di curve. Lucu sih. Personally gue lebih suka curve lah. Ini One UI basisnya Android 13. Yes. Udah Samsung mulai dari 13. Seri M ini minimum 2. Ya. Iya, 2 kali update. Iya, 2 kali update, 3 tahun atau 4 tahun mungkin security update ya. Kalau yang ini sudah dipastikan sih. 2 tahun. Yang ini sudah bisa dipastikan. Orang ada itunya kok. Oh iya. Mohon maaf. Kami nemu. Iya, kita nemu. 2 tahun Android update, 4 tahun security update. Ya, single speaker. Ya, kalau berdasarkan spek sekarang itu adalah 1080p 30 fps perekaman videonya. Itu. Tapi kalau 1080p 30-nya kayak A14. Nah, ini itu beda cerita loh. Ini kenapa kita masukin? Karena semua yang pakai Exynos, oke lah performa bisa berantakan. Kamera nggak ada yang berantakan loh. Yes. Nggak ada yang berantakan. Itu 850 masih kita rekomendasikan karena kameranya nggak berantakan. 1380 di A54. Nah, itu. Mantap. Begitu masuk A34 pakai 1080, Jujur aja beda jauh. Jauh bedanya. Jauh gitu. bedanya. Exynos itu kalau udah urusan kamera, cakep banget. Mungkin karena waktu ini ya, yang buat handphone sama yang buat SoC ngobrol gitu, itu cuma sebelah-sebelahan doang gitu. Atau paling nggak gedung sebelah doang. Dan ini single kamera. Ya, single kamera plus 2 bonus gitu. Ini layak untuk dipantau. Layak banget. Atau bahkan malah pada saat video ini keluar udah tayang, kita nggak tahu. Udah tayang, udah resmi. Ya kita nggak tahu juga ya, mungkin juga. Gitu. Ya mohon maaf ini agak panjang kali ini karena memang banyak yang menarik ya. Tapi sudah cukup sampai di sini dulu sementara untuk 2 2.999.999 rupiah
untuk Lebaran 2023. Nah, jangan lupa kalian juga subscribe ke channel ini karena kita masih ada lagi yang lain-lain ya. Yang di bawah 2 juta udah keluar, yang di atas 3 juta akan menyusul. Yes. Ya, akan ada video-video lain yang lengkap untuk menyambut Lebaran 2023. Nah, jangan lupa kalau misalnya dari kalian ada opsi lain yang menurut kalian lebih masuk di akal, asal bukan second, asal barangnya resmi, tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain juga pengen tahu, ya kan? Jadi untuk saat ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagat Ribet TV.